Hanya wiji bumi hawening pening Bayu murti wohing pakerti Candi angin para budura Ong wilaheng skareng bawana langgeng Ong wilaheng skareng bawana langgeng Hanya wiji bumi hawening pening Bayu murti wohing pakerti Nyai Sinah, Nyai Jumina Urip sumuruping manah Urip sumuruping manah Urip sumuruping manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo dan juga Bapak Brudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami Monsendika Ngobrol Santai bareng Dinda Kirana di kesempatan hari ini. Dan semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua tentang tema yang kita angkat melawan kerusakan alam dari perspektif seni budaya. Di sini Bapak Tri Hutomo sudah 3 kali hadir ya di podcast kami dan menggandeng beliau Bapak Brudin selaku dari seniman dan budayawan di Kabupaten Jepara tentang tema yang kita angkat melawan kerusakan alam. Di sini ada kalimat yang kita tanda petik melawan kerusakan alam. Dan ini dari Bapak Tri Hutomo, kenapa mengangkat tema melawan kerusakan alam? Apakah memang Jepara ini sudah benar-benar harus perlu diperhatikan tentang kerusakan alamnya ini, Pak? Ya kalau kerusakan alam sendiri di Jepara ya tadi sesuai peran kita masing-masing memang perlawanan ya, perlawanan secara ilegal kalau Mbak Dinda menyampaikan kan seperti itu. Jadi perlawanan secara elegan itu kan elegan. Ya. Tadi kita melakukan sesuai peran kita masing-masing, kesadaran kita ya. Kemudian bagaimana peran kita dalam perlawanan itu. Jadi perlawanan ya, di sini kalau bahasanya lebih panjang itu sebenarnya perlawanan pembiaran di sini. Jadi perlawanan pembiaran terhadap kegiatan. Jangan dibiarkan rusak. Ya, karena di sini perlawanan pembiaran. Jadi di sini ada kalimat pembiaran misalnya. Di situ berarti ada pihak yang seharusnya berwenang tapi melakukan pembiaran terhadap keberlangsungan kegiatan yang berpotensi merusak tadi. Karena pembiaran, kalimat pembiaran berarti dia berwenang tapi membiarkan kan gitu. Maka di sini perlu kesadaran dari semua elemen masyarakat, ada peran masyarakat di sini, ada dari perwakilan ya, perwakilan kelompok seniman dan budaya sebagai perwakilan dari masyarakat sendiri, karena masyarakat itu juga banyak ya, elemen terdiri dari berbagai macam unsur ya, profesi dan semuanya bisa berperan. Salah satunya sesuai tema sore ini adalah tadi peran dari seni dan budaya terkait dengan melawan kalau bahasa panjangnya ya tadi pembiaran terhadap kegiatan atau kerusakan lingkungan itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Tri Hutomo dan sekarang saya beralih ke Pak Brudin. Seperti apa dari perspektif seni pandang dari seniman dan juga budayawan di sini melawan kerusakan alam untuk Kabupaten Jepara itu sendiri. Dari cara pandang Pak Brudin seperti apa? Kita seharusnya cara elegan yang bagaimana sih? Pak Brudin ini adalah seorang seniman budayawan di Kabupaten Jepara yang notabene setiap harinya ikut mengikuti perkembangan tentang kondisi lingkungan, mendampingi Bapak Tri Hutomo. Cara pandang Pak Brudin seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi ini menarik ketika Mas Tri mengatakan bahwa yang dilawan itu adalah melawan pembiaran. Ya. Jadi tahun 90-an itu ada sebuah demo besar di Brussel. Ini tentu saya tidak ke Brussel, saya lewat media. Tapi ini penting Mas menurut saya untuk konteks Jepara hari ini. Jadi di situ waktu itu untuk urusan yang lain, tapi bahwa kalimatnya itu sangat penting. Karena kalimat itu juga kalau tidak salah juga ada di Quran yang membawa kemudian orang yang di Eropa kemudian yang sekuler, tapi itu penting untuk masyarakat Jepara ya. Jadi dunia ini rusak bukan karena orang yang merusaknya, tapi dunia ini rusak karena orang tahu ada orang sedang merusak tapi dia membiarkannya. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi
apa yang terjadi di lingkungan ya seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin kita tahu tapi cuek karena itu nggak ada hubungannya secara langsung dengan kita. Jadi karena memang dampak kerusakan lingkungan itu memang tidak langsung. Jadi itu orang kadang-kadang tidak aware di situ. Ya, jadi nanti misal satu contoh misalnya ya tentang ketersediaan air untuk Jepara, itu suplainya dari mana seperti tadi saya katakan itu. Kalau nanti misalnya 10 tahun yang akan datang benar-benar bahwa kita itu punya permasalahan dengan air ini, terus harus ngolah air laut, butuh teknologi dengan biaya yang tinggi, baru kita tahu gitu kira-kira. Makanya sekali lagi tadi saya mengatakan tentang lingkungan ini kita harus guidernya adalah ilmu. Ya, guidernya ada ilmu. Jadi pemerintah itu hire ilmuwan-ilmuwan yang paham tentang lingkungan, spesifik lingkungan yang ada di Jepara, kelebihan dan kekurangannya, kemudian merumuskan bagaimana membangun lingkungan Jepara yang bisa berkelanjutan seperti yang dikatakan Mas Tri tadi. Dan saya tadi juga tanyakan ke Mbak Dinda, apakah kemudian person in charge hari ini di lingkungan itu juga sudah pernah misalnya ngomong ini di sini atau apa? Itu penting, Mbak Dinda. Jadi saya rasa yang dikatakan Mas Tri tadi tepat itu, kesadaran. Jadi ketika kita sadar kita tidak cuek, kita tidak acuh, kita perhatian, kita akan melakukan semaksimal mungkin ketika kita sadar. Jadi itu kalau Kalmak kan gitu, kuncinya kan consciousness gitu kira-kira. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Brodin tadi, sangat berapi-api dari perspektif seni budaya. Ternyata memang benar kita perlu memperhatikan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan Kabupaten Jepara ini. Seperti apa kira-kira seharusnya dalam mensikapi hal ini peran pemerintah? Peran pemerintah ini sangat penting agar jadi acuan oleh masyarakat Kabupaten Jepara, termasuk pelaku-pelaku itu tadi. Pelaku di mana mereka yang merusak lingkungan. Kalau dari pemerintah ada ketegasan, tentunya ada pengurangan dong kerusakan lingkungan, kerusakan pembiaran alam ini loh, Pak Tri Hutomo. Seperti apa seharusnya yang dilakukan pemerintah? Ya, jadi melawan pembiaran itu memang perlu proses ya. Jadi melibatkan semua elemen, semua unsur, terus pemerintah sendiri juga sadar. Jadi karena apa? Kita itu sudah sering di forum ataupun di diskusi menyampaikan. Jadi bagaimana aturan-aturan yang sudah ada itu bisa diterapkan. Jangan hanya jadi aturan-aturan dibuat tapi hanya kalau bahasa ekstrimnya mangkrak ya, dibiarkan padahal itu ada anggarannya untuk pembuatan itu tidak ditegakkan ya. Sehingga yang kita harapkan itu tadi masyarakat mampu menjalankan perannya ya. Ketika menjalankan perannya otomatis dia menyadari perannya seperti apa ya. Salah satunya adalah sosialisasi aturan, pengawasan, pemantauan, yang terakhir memang penegakan bagaimana tahapan-tahapan itu bisa dilalui. Karena jangan sampai ada aturannya, ada unsur atau ada SDM penegakan aturan, tapi ternyata di sini kegiatan ilegal atau merusak ya, kegiatan yang merusak itu masih bisa berjalan dengan leluasa ya, bahkan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu kan sangat luar biasa. Nah, disinilah peran kita, peran semuanya itu bisa berperan sesuai dengan masing-masing, perannya masing-masing, dan semua itu tentu sudah ada aturan-aturan yang sudah dipersiapkan sebenarnya, tapi belum ya realitanya masih perlu ya. Jadi masih perlu kita kita sering diskusi, kita sering sampaikan di forum ya, supaya memang berjalan sesuai aturan itu. Karena dasar kita memang kita selalu menyampaikan ke masyarakat, mensosialisasikan bagaimana supaya masyarakat jangan sampai terjerat dengan kasus-kasus hukum ya. Sementara kita terus mensosialisasikan masyarakat, sementara pembuat aturan sendiri itu mengabaikan kan. Kita juga punya kapasitas, punya keterbatasan ya. Capek ya kalau itu tidak jalankan ya. Baik Bapak Tri, tadi seperti yang disampaikan Bapak Tri Hutomo, Pak Brodin, ini kami juga pengen tahu dari Pak Brodin sesuai dengan perspektif cara pandang seni budaya kembali yang selalu berapi-api yang disampaikan Bapak Brodin, semangatnya luar biasa ini, karena memang pengennya Pak Brodin ini adalah Jepara ini kota keren, Jepara kota yang indah, tolong jangan dirusak. Itu bahasa yang begitu tulus memohon kepada semua pihak dan kepada perusak-perusak lingkungan ini agar ayo kita sama-sama kembalikan Jepara ini sesuai dengan situasinya, lingkungannya yang keren, yang indah, yang luar biasa tadi tetap terjaga. Seperti apa seharusnya dari perspektif seni budaya Pak Brodin untuk yang dilakukan masyarakat ini tadi, menyambung dari Bapak Tri Hutomo,
yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sesuai dengan aturannya masing-masing dan juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menyambung dari Bapak Teguh Utomo tadi. Monggo Pak Brudi. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, saya rasa tidak berbeda jauh dengan Mas Tri ya kira-kira untuk masalah penyelesaian permasalahan lingkungan di Jepara itu. Tadi di acara sebelum ini saya sudah katakan, sudah wanti-wanti bahwa memang Jepara itu secara alamiah itu sesuatu yang gifted dari Gusti Allah, itu luar biasa gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita itu. Kenapa secara visual itu karena sudah terdistorsi dengan mungkin perilaku yang salah dalam beberapa abad ini kira-kira. Tapi kalau kita mau kemudian melihat landscape Jepara dari Muria sampai ke Karimun Jawa, itu pasti kita akan setuju ketika UNESCO menyatakan bahwa wilayah kita itu adalah biosfer, cagar biosfer yang yang gunanya itu untuk seluruh sekalian alam. Apakah memang ada kejadian ekstrim separah apa sih kondisi Jepara ini? Kejadian ekstrim yang terjadi? Yang masalah lingkungan maksudnya? Ya masalah lingkungan sebenarnya kan kalau Mbak Dinda ke pantai, apakah pantai Jepara menurut Mbak Dinda bagus? Itu yang sederhana saja itu. Terus beberapa kali tadi ada masyarakat yang menanya tentang galian C, tentang ilegal dan tidak ilegal. Bagi kita nggak penting itu ilegal atau tidak ilegal, itu urusan hukum kan. Kita masyarakat itu sebenarnya baik atau tidak, benar atau tidak, dan dasarnya kan dasarnya itu untuk kehidupan bersama tadi, dasarnya adalah ilmu. Kalau kita ngomong benar itu secara ilmu benar nggak itu? Kalau ilegal dan legal tidak penting, berarti legal pun bisa merusak? Ya tadi seperti katakan bisa, sangat bisa. Karena persekongkolan jahat itu tidak saja terjadi di luar yang legal. Mas Tri lah mengalami proses itu, ya, banyak proses lah itu. Jadi ya kita terbuka saja lah, kita nggak boleh menutup mata. Bagaimana sih peradilan kita misalnya? Baru-baru kasus-kasus besar itu ada di depan mata kita hampir setiap hari gitu. Tapi kita pura-pura tidak tahu seolah-olah. Itu terjadi pembiaran. Iya sama di bidang lain juga terjadi pembiaran. Ya kali ini kita ngomong tentang lingkungan ya. Dan lingkungan itu adalah isu yang paling seksi di kesenian misalnya, di kebudayaan ya. Dan itu sangat penting karena bukan cuma seksi secara ekspresi, tapi itu seksi secara hakikat gitu. Karena lingkungan itu adalah dasar hidup kita. Hutan kita, laut kita itu adalah cadangan oksigen kita. Saya juga karena sering ngumpul sama anak-anak lingkungan, kemudian tahu ternyata dari terumbu karang itu dia nyuplai juga oksigen yang luar biasa ternyata. Ketika terumbu karang kita rusak, ya kita rusak. Misalnya di bibir pantai Jepara ini, saya rasa itu terjadi kerusakan mungkin ya. Prediksi saya itu ketika Jepara menjadi satu pelabuhan perang. Kalau enggak, itu juga kita punya sebenarnya koral-koral atau terumbu karang kita itu paling enggak hampir sama dengan yang di Karimun. Satu lagi Mbak Dinda, ini cerita empirik saya. Ketika pertama kali saya ke Karimun, saya kecewa gitu. Karimun itu ternyata nggak ada yang menarik ketika saya turun dari kapal jalan gitu. Apanya yang menarik ini? Pulau ini dibuat semrawut kocar-kacir dengan karuan gitu. Jadi karena saya juga suka usil gitu. Saya berharap banyak tapi ternyata nggak gitu. Saya baru sumpyo, tahu nggak sumpyo itu? Shock gitu kan. Ketika saya nyemplung ke laut. Ketika saya nyemplung ke laut, saya baru sadar ternyata kenapa orang bule itu selalu datang ke Karimun gitu. Karena di situ surga, real heaven gitu. Jadi saya belum pernah menyelam. Ya, kita sama Mas Tri, Pak Brudin yang menyaksikan di bawah laut. Kita menyusuri ke bawah pantai dengan untuk urusan tertentu ya. Jadi kita lihat di banyak titik itu, wah luar biasa, warna-warni, tumbuhan biota laut bisa kita lihat secara langsung. Itu yang di Karimun. Kemudian yang di daratan nanti kira-kira. Yang di daratan sebenarnya banyak. Ada beberapa teman yang secara khusus gitu mengkonservasi kekayaan endemik tumbuhan-tumbuhan muria. Itu juga bisa dikembangkan jadi edukasi awalnya, kemudian bisa bisa didesain untuk kita bisa membayangkan, oh kenapa Sima hebat, kenapa Kalingga hebat, gitu. Kita kan punya DNA itu gitu. Nah, tapi kalau tidak ada political will, kemudian tidak ada political action yang tepat, ya sama saja, sami mawon. Nah, itu tugas kita bersama dalam konteks misalnya tentang lingkungan alam, kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, itu yang menurut Habermas itu namanya harus menciptakan masyarakat
komunikatif. Harus menciptakan Harus sinergi, masyarakat harus komunikatif. terbuka komunikasi. Nggak bisa kalau ada stuck, apalagi silent society, hancur kita. Baik, terima kasih Bapak Brodin, dan ini sangat berapi-api ya. Betapa tidak relanya kalau kami menyaksikan apa yang disampaikan Pak Brodin itu. Betapa tidak relanya Pak Brodin ini terhadap lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara kalau dirusak begitu loh Pak Tri. Intinya seperti itu. Karena beliau ini punya rasa salut, rasa ingin sekali untuk Jepara ini keindahannya Alyo tetap dipertahankan dan dilestarikan. Banyak sekali dari pihak-pihak masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Setelah kami juga melakukan survei di lapangan sedikit-sedikit begitu, setelah beberapa kali Bapak Tri Hutomo ini talk show bersama kita di Ngonsendika ini, jadi kita sedikit ada rasa untuk pengen tahu juga lingkungan sekitar ini seperti apa. Banyak sekali juga masyarakat Mbok Yao gitu, pihak terkait ini didatangkan agar supaya permasalahan-permasalahan ini clear terjawab gitu. Dari Pak Tri Hutomo mungkin bisa memberikan jembatan untuk beliau-beliau pihak terkait ini bisa didatangkan di podcast ini agar supaya permasalahan yang begitu rumit, begitu mengkhawatirkan, mentir-mentir lingkungan di Kabupaten Jepara ini tidak semakin rusak, Pak. Seperti apa menanggapinya? Iya. Jadi kalau menyambung tadi ada kalimat berapi-api, berarti ada sesuatu di situ ya. Jadi ada, kalau bahasa Jepara itu kan kemomosen. Jadi kalau ketika disampaikan berapi-api berarti ada sesuatu ya. Ketika kita sudah menyampaikan secara diskusi maupun di forum ya, itu ternyata hasilnya sama, berarti ada berapi-api tadi ya, dalam arti kemomosen ya. Tapi tadi kalau ada permintaan dari masyarakat seperti itu ya, memang seharusnya memang seperti itu. Tapi di sini kembali lagi harus kita lihat kesiapan ya, kesiapan dari pihak atau pejabat yang berwenang itu apakah siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka seperti ini ya. Karena di forum atau di diskusi secara formal, forum di ruang tertutup pun sudah beberapa kali kita sampaikan. Tapi realitanya memang belum. Tindakan-tindakan konkret itu belum sebegitu efektif dalam upaya penegakan aturan, terutama terkait dengan kasus lingkungan. Kalau kita lihat kasus lingkungan di Jepara itu luar biasa dalam arti untuk memperjuangkan penyelesaian kasus lingkungan itu lama. Ya, salah satu contoh di kasus Karimun itu 3 tahun. Tambang ini hampir 1 tahun ya. 1 tahun itu belum selesai, dalam arti saat ini masih dalam proses hukum ya, dan ada titik-titik yang lain yang sudah kita istilah inventarisir dan kita lakukan langkah-langkah upaya hukum. Ya, di situ perlu suatu keteguhan, suatu konsisten. Kalau Mas Brodin tadi keilmuan ya, keilmuan itu yang paling utama. Keilmuan itu kalau saya melihat itu dari spiritual ya maupun dari akademisi itu dalam satu ikatan dalam upaya penegakan aturan itu memang harus, saya kira perlu kesiapan, termasuk pejabat yang atau pihak berwenang yang mau diundang ke sini itu kalau saya melihat itu siap atau enggak gitu. Jadi menyampaikan secara publik itu memang perlu kesiapan dari ya segala apa. Tapi tetap ada keinginan untuk. Ada keinginan itu yang seharusnya nanti. Memang harus ya. Yang kita harapkan itu ya Mbak Dinda, nanti ya. Kita harapkan pihak-pihak yang berwenang terkait itu memang kita bisa diskusi bareng secara publik ya, biar masyarakat melihat dan menilai dan bisa mendapatkan suatu ilmu dari yang berkompeten itu. Maka dulu saya menyampaikan serahkan pada ahlinya ya, salah satunya itu memang harus kita lakukan, mengundang pihak terkait itu. Ya, harapan-harapan dari Bapak Tri Hutomo untuk mengatasi hal ini ke depan seperti apa kira-kira nanti dengan seperti permintaan masyarakat mengundang pihak terkait, solusi terbaik harus bagaimana, harapan dari Bapak Tri seperti apa? Ya, sinergisitas ya, terus masyarakat paling enggak kalau mengutip suatu kisah ya, jadi semut yang berusaha memadamkan kobaran api yang bakar Nabi Ibrahim itu memang dia menyadari bahwa itu tidak mampu memadamkan. Tapi di sini kita menyampaikan pada publik bahwa sikap atau posisi kita tegas, jelas ya. Jadi posisi kita di pihak ya yang tadi melawan pembiaran tadi, kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak alam atau lingkungan. Jadi meskipun kita tahu bahwa itu prosesnya lama, bahwa itu prosesnya melalui dinamika yang terjadi, bahkan tidak jarang itu bisa berdampak pada kita. Jadi kita yang dulu pernah kita sampaikan adalah konsistensi, sinergi, termasuk teman-teman seniman dan budaya ini memang kita tidak bisa bekerja sendiri dan berdiri sendiri, teriak-teriak sendiri tidak bisa. Betul. Karena lingkungan itu
alam ya, lingkungan birokrasi di situ. Jadi masyarakat itu juga ada hitam ada putih, pejabat juga ada hitam putih, penegak hukum ada hitam putih, sama. Jadi bagaimana kita menerobos itu semua, itu adalah dinamika yang selama ini kita alami dan kita tak henti-hentinya untuk terus berupaya gitu untuk lingkungan. Dan tadi Mas Brodin menyampaikan bahwa ini bukan hanya untuk kita tapi masa depan anak cucu kita nanti seperti apa, kebahagiaan apa, terus bagaimana susahnya nanti 10-20 tahun ke depan ya kalau lingkungan atau alam kita rusak. Air saja mungkin tadi melalui proses yang sangat panjang untuk dapat menikmati air yang berkualitas, itu kan harus dipikirkan mulai sekarang itu. Iya. Baik, sebagai closing statement ya tadi yang sudah kita dengarkan Pak Brodin dari Bapak Tri Hutomo yang mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Jepara, pihak terkait ini duduk bareng untuk berdiskusi. Itu juga keinginan dari masyarakat Kabupaten Jepara karena pembahasan tentang kerusakan lingkungan ini memang benar-benar perlu diselesaikan untuk kedepannya. Dari Pak Brodin seperti apa mungkin bisa menanggapi tambahan untuk closing statement kita di podcast hari ini untuk supaya agar masyarakat ini bisa sedikit lega dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Bapak Brodin, seorang budayawan dan juga seniman Jepara yang cara pandangnya dan keinginannya ini begitu berapi-api, tidak rela lingkungan di Kabupaten Jepara ini rusak. Seperti apa, Pak? Ya, pertama standar bahwa pelestarian lingkungan itu masalah kita bersama, itu nomor satu. Jadi seperti tadi Mas Tri mengatakan bahwa sinergitas itu kita kelola, kita maksimal untuk konsentrasi di masalah lingkungan, semua stakeholder termasuk Mbak Dinda dari media itu orang dari pendidikan, dari media. Dan saya memberi catatan khusus untuk pemerintah dalam konteks leadership tadi, karena Jepara itu ya pasti identik dengan pemerintah Kabupaten Jepara itu. Jadi memang dia harus bekerja lebih, harus terukur, harus akuntabel, harus ada laporan kepada masyarakat gitu. Jadi ketika pemerintah itu memberi contoh yang baik, itu akan lebih mudah. Sinergitas akan lebih mudah ketika ada political will dari leader-leader kita gitu. Maksudnya dalam konteks ini adalah pemerintah dan DPRD Kabupaten Jepara itu, karena secara aturan mereka lah yang akan membawa kemajuan Jepara ini ke depan gitu. Jadi awareness untuk hal itu kita fokuskan kepada pemimpin, kita doakan pemimpin-pemimpin kita itu kemudian hatinya mulia, kemudian mereka berkeinginan membangun Jepara seperti kejayaan-kejayaan masa lampaunya. Mereka sadar sejarah, sadar lingkungan, dan Jepara menjadi andalan kita, kebanggaan kita bersama, kira-kira gitu. Jepara menjadi kebanggaan dan andalan kita bersama. Terima kasih Pak Brodin, terima kasih Bapak Tri Hutomo, terima kasih. Semoga bermanfaat podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.